Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dengan membaca permodalan dalam Islam. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca hukum mudharabah. Sebelum kita nanti akan membaca sebuah kisah mudharabah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentang hukum mudharabah hukumnya diperbolehkan dengan ijma' ulama. Mudharabah hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Di sini saya sebutkan keterangan Al-Marghinani. Beliau mengatakan, Al-mudharabatu masyru'atun lil hajati ilaiha. Mudharabah hukumnya disyariatkan. Kalimat disyariatkan artinya diperbolehkan secara syariat. Kalimat disyariatkan ada dua, ya. Disyariatkan jika itu berkaitan dengan masalah ibadah, artinya adalah dianjurkan secara syariat. Dianjurkan secara syariat. Sehingga syariat memberikan bimbingan. Syariat memberikan bimbingan dan aturan untuk hal semacam ini. Makna yang kedua adalah, atau disyariatkan yang kedua adalah dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah, hukum asalnya mubah. Sehingga apa yang dimaksud dengan muamalah yang disyariatkan? Makna muamalah yang disyariatkan adalah dibolehkan secara syariat. Kenapa tidak kita katakan dianjurkan secara syariat? Karena hukum asal muamalah adalah mubah, dalam arti tidak bernilai wajib maupun sunnah, sehingga makna disyariatkan di situ adalah dibolehkan secara syariat. Kalau ibadah diperintahkan secara syariat atau dianjurkan secara syariat, mungkin yang lebih tepat diperintahkan, ya. Diperintahkan karena perintah itu ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya anjuran. Ibadah disyariatkan berarti diperintahkan secara syariat, baik sifatnya wajib maupun anjuran. Baik, kita lanjutkan. Dan alasannya adalah lil hajati ilaiha, karena transaksi ini dibutuhkan. Fa innan nasa baina ghaniyin bil mali ghaniyin anit tasarrufi fihi wa baina muhtadin fit tasarrufi safar al yadi anhu famassatil hajatu ila syar'i hadzal naw' min at-tasarruf. Karena di antara manusia ada yang memiliki harta kekayaan tetapi dia tidak pandai mengelola, dan sebaliknya ada orang yang pandai mengelola harta namun tangannya kosong, tidak memiliki modal. Sifrul yadi. Tangannya kosong, tidak punya modal. Sifrul yad anhu. Famassatil hajah ila syari hadzal naw'. Maka sangat dibutuhkan untuk melakukan transaksi semacam ini. Liantadhima maslahatul ghabi wadzaki wal faqir wal ghani. Agar terwujud kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu orang yang kurang pandai dengan orang yang cerdas, antara orang yang miskin dan orang yang kaya. Terjadilah interaksi yang saling menguntungkan, dan segala sesuatu yang memberikan maslahat dalam masalah muamalah, syariat tidak akan melarangnya. Karena syariat ini datang lijalbil masalih walidaf'il madarrah. Syariat ini didatangkan dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari potensi madarat. Dan di masa silam Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi seorang nabi,
beliau pernah melakukan akad mudharabah dengan istri beliau, Khadijah, yang sebelum itu belum menjadi istrinya. Di mana Khadijah sebagai sahibul mal, sementara beliau sebagai mudharib. Beliau memperdagangkan modal itu ke Syam, dan itu terjadi sebelum beliau diutus jadi nabi. Kemudian setelah Islam datang, transaksi semacam ini dilestarikan. Nah, kalau kita perhatikan, Al-Marghinani menggunakan istilah al-mudharabah. Berarti mazhabnya kalau enggak Hambali, Hanafi. Dan beliau bermazhab Hanafi. Kemudian kita lanjutkan ke contoh praktek mudharabah di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita jadikan ini sebagai salah satu riwayat yang bisa kita lihat bagaimana praktek di masa itu, sehingga nanti kita bisa mengetahui dengan detail ya konsekuensi akad dari masing-masing akad. Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya beliau bercerita, ada dua putra Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah dan Ubaidillah, yang mereka berangkat bersama suatu rombongan pasukan ke Irak. Abdullah dan Ubaidillah bersama rombongan mereka berangkat ke Irak. Tatkala keduanya hendak kembali ke Madinah, keduanya mampir di rumah Abu Musa al-Asy'ari, yang dikala itu menjadi gubernur kota Basrah, atas penunjukan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Musa pun menyambut dengan hangat. Dalam pertemuan tersebut Abu Musa mengatakan, andai ada yang bisa aku lakukan dan itu bermanfaat bagi kalian berdua, tentu akan aku lakukan. Sesaat kemudian Abu Musa mengatakan, oh iya, ini ada harta milik negara yang ingin kukirimkan kepada Amirul Mukminin Umar. Uang tersebut aku serahkan kepada kalian berdua. Dengan uang tersebut, kalian bisa kulak barang, kalian bisa beli barang dagangan yang ada di Irak. Lalu sesampainya di Madinah, barang dagangan tersebut bisa kalian jual. Ya. Sesampainya di Madinah, nanti kalian bisa jual barang itu. Modalnya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sedangkan keuntungannya menjadi milik kalian berdua. Sehingga usulan ini sebenarnya datang dari siapa? Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang beliau merupakan gubernur, dan gubernur berarti adalah wakil dari khalifah. Respon keduanya mengatakan, kami setuju. Akhirnya mereka melaksanakan apa yang disarankan oleh Abu Musa. Dan Abu Musa juga berkirim surat kepada Umar agar beliau mengambil sejumlah uang dari kedua anaknya. Abu Musa menyampaikan bahwasanya aku menitipkan uang sekian kepada anakmu Abdullah dan Ubaidillah, dan nanti silahkan diambil setelah mereka sampai di kota Madinah. Setelah tiba di Madinah, kedua putra Umar radhiyallahu anhu menjual barang dagangan yang mereka bawa dari Basrah, dan keduanya pun mendapatkan keuntungan. Karena di masa silam begini ya, jarak perjalanan itu kan jauh dan ditempuh dalam waktu yang lama dengan kendaraan seadanya, terutama binatang, sehingga komoditas itu selisih harganya sangat kelihatan. Komoditas selisih harganya sangat kelihatan. Antara harga komoditas A dengan komoditas B. Atau harga komoditas A di kota A, komoditas B di kota B. Nanti ketika disilang, komoditas A di kota B, komoditas B di kota A, selisih harganya sangat jauh. Itu dulu. Kenapa? Karena informasi tidak se-update sekarang. Yang kedua, karena jauh membutuhkan
effort yang besar sehingga orang terkadang mengambil keuntungannya besar. Setelah keduanya melaporkan apa yang mereka lakukan kepada Umar, maka Umar bertanya, apakah semua anggota pasukan mendapatkan pinjaman modal yang sama dari Abu Musa sebagaimana kalian berdua? Kok kalian dikasih? Yang lain dikasih enggak? Jawab mereka, tidak. Kemudian Umar mengatakan, apa karena kalian berdua adalah putra Amirul Mukminin? Lalu Abu Musa memberi pinjaman modal. Umar mulai enggak terima di sini. Karena kalian putra Amirul Mukminin, jadi kenapa kalian yang dikasih uang? Akhirnya Umar minta, serahkan modal dan semua keuntungannya kepada kas negara. Abdullah bin Umar pasrah, beliau diam. Dengan putusan ayahnya. Sedangkan Ubaidillah menyangga dan mengatakan, ma yambagi laka ya Amirul Mukminin. Hadza law naqasa hadzal malu aw halaka la dhaminnahu. Hal itu tidak sepatutnya kau putuskan wahai Amirul Mukminin. Karena jika modalnya habis atau berkurang, ya, la dhaminnahu, kami yang akan menanggungnya. Kami akan ganti. Kemudian Umar tetap bersikukuh, serahkan modal dan untungnya. Pokoknya kembalikan semuanya. Modalnya plus untungnya. Kembali Abdullah cuman diam. Sedangkan Ubaidillah berkomentar menolak. Dan beliau mengatakan, tidak bisa. Pokoknya kami akan tetap mempertahankan keuntungannya. Kalau modalnya tetap dikembalikan, ya. Karena itu uang negara. Ubaidillah menolak dan berkomentar, tidak selayaknya kau putuskan itu wahai Amirul Mukminin. Karena kalaupun harta ini habis, hilang, kami akan menggantinya. Hingga salah satu yang hadir ketika itu menyampaikan usulan. Ya Amirul Mukminin, lau ja'altahu quradan. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau Anda jadikan sebagai transaksi qirad, yaitu mudharabah. Umar pun setuju dengan mengatakan, baik, telah kujadikan sebagai mudharabah. Umar lantas mengambil pokok modal dan separuh keuntungannya. Sedangkan sisanya diserahkan kepada Abdullah dan Ubaidillah, mendapatkan separuh keuntungan. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan dinilai sahih oleh Syalbani. Baik. Silahkan bagi Bapak Ibu yang punya buku, dibuka di halaman tentang kisah Umar ini, di halaman 31 dan 32. Sekarang kita akan menggali pelajaran dari kisah antara Umar dan dua putranya. Ketika ada orang yang bertanya kepada kami tentang sebuah kasus tertentu, dia sampaikan skemanya seperti ini, kasusnya seperti ini. Maka metode yang kami gunakan ya dalam memahami kasus adalah sebagai berikut. Ya. Di sini ada kasus seperti yang terjadi pada peristiwa Umar tadi ya. Maka yang akan kita gunakan terlebih dahulu adalah melihat subjek. Menentukan siapa subjeknya. Pelaku akad. Nah, setelah ditentukan pelaku akad, kita tentukan berikutnya adalah objek. Berikutnya kita tentukan objeknya. Subjek akad, objek akad. Di sini sampai di sini belum jelas nama akadnya. Pokoknya kita sebutkan subjek, objek. Setelah itu kita buat daftar atau kita sebutkan tentang pergerakan objek di antara masing-masing subjek. Jadi ini uang beredarnya kemana? Berangkatnya kemana? Oh, dari sini ke sini. Setelah dari sini kemana lagi? Ke sini.
Nanti barangnya dari A ke B, dari B ke C, misalnya ya. Nah, Anda perhatikan pergerakan subjek itu. Dari pergerakan itu, pergerakan objek ke masing-masing subjek, lihat konsekuensinya. Selanjutnya perhatikan konsekuensinya. Dan konsekuensi itu bisa kita lihat dari perjanjian yang mereka buat. Sudah? Dari sini nanti akan bisa mendapatkan kesimpulan terkait bentuk akad. Nah, kalau sudah mendapatkan kesimpulan akadnya bentuknya kayak gimana, nah, tinggal Anda bawa ke masalah fikih muamalah yang dicantumkan oleh para ulama dalam buku-buku klasik ya. Oh, akadnya misalnya akad mudhorobah. Ya sudah, sesuaikan saja dengan akad mudhorobah yang telah disebutkan oleh para ulama dalam fikih mereka. Oh, ini akadnya adalah akad musyarakah, bawa ke akad musyarakah. Bawa ke akad ijarah, bawa ke akad dan seterusnya. Ini metode kami yang kami gunakan dalam memahami akad. Jika ada kasus, bagaimana cara memahami akad ketika ada kasus? Ya, metode seperti ini. Cara memahami akad dalam kasus muamalah. Kenali subjek, kenali objek, pergerakan objek di antara masing-masing subjek, dan perhatikan konsekuensinya. Baik, kembali ke kisah Umar. Umar radhiyallahu anhu memiliki gubernur di daerah Basrah, yaitu Abu Musa. Lalu terjadilah kejadian antara Abu Musa dengan dua putra Umar. Berarti dari kisah ini ada berapa orang? Ada berapa subjek? Ada 3 ya. Kita akan bedah kisah Umar dan 2 putranya. Di situ ada 3 subjek. Siapa saja itu? Umar. Yang kedua Abu Musa. Yang ketiga 2 putranya. 2 putra Umar. Baik. Hal terpenting yang perlu kita lihat adalah siapa di antara mereka yang sebenarnya satu pihak sehingga double. Ya, Abu Musa ini wakil dari Umar. Karena beliau adalah gubernur dan gubernur berarti wakil dari khalifah. Sedangkan Umar sebagai khalifah, maka ini bisa kita sebut sebagai pihak satu. Ya, pihak satu dalam akad ya. 2 putra Umar sebagai pihak 2. Sudah? Nah, jadi kelihatan di sini 2 pihaknya ada di mana? 2 pihak itu adalah Umar dan Abu Musa ini dianggap satu. Karena Umar dan Abu Musa ini Abu Musa adalah wakil dari Umar sehingga dia dianggap satu dengan Umar. Sudah? Kalau sudah ketahuan seperti ini, selanjutnya kita akan beralih ke kebijakan Abu Musa. Akad yang pertama terjadi antara Abu Musa dengan 2 putra Umar. Ya, kemudian di sini ada dilihat pergerakan atau Anda bisa sebut juga objek. Objeknya apa di situ? Uang. Objeknya adalah uang negara. Sudah? Lalu kita lihat pergerakannya. Kita lihat pergerakan. Di situ Abu Musa, beliau menyerahkan uang kepada 2 putra Umar. Sudah? Abu Musa menyerahkan uang kepada 2 putra Umar. Nah, sekarang saat Abu Musa menyerahkan uang kepada 2 putra Umar ini, akadnya apa?
Akadnya apa coba? Akadnya adalah, kita lihat di sini ya. Abu Musa mengatakan, dengan uang tersebut kalian bisa kulak barang dagangan yang ada di Irak. Lalu ketika sampai di Madinah, barang itu bisa kalian jual. Modalnya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin. Modalnya serahkan ke Amirul Mukminin. Pokoknya saja. Kelebihannya enggak. Sudah? Lalu kalau seperti ini kalimatnya, berarti lebih dekat ke akad apa? Akad utang. Maka di sini pergerakan uang dari Abu Musa ke dua putra Umar. Kemudian konsekuensinya nanti sampai kau boleh kulaan barang dengan uang ini, dan sebagai konsekuensinya kau nanti ketika sampai di Madinah serahkan pokoknya saja. Maka di situ kita tulis melihat konsekuensinya. Akad itu adalah utang. Abu Musa memberikan utang kepada dua putra Umar. Abu Musa ngasih utang ke dua putra Umar. Sudah? Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Abu Musa ini? Menilai kebijakan. Misalnya kita menilai kebijakan. Menilai kebijakan Abu Musa. Meskipun ini di luar materi muamalah. Apa yang dilakukan oleh Abu Musa ini? Beliau memberikan utang. Padahal itu uang negara. Uang negara diutangkan ke putra khalifah. Kira-kira boleh atau tidak? Uang masjid misalnya, oleh takmir masjid, diutangkan ke anaknya. Bendahara masjid, bawa uang masjid 100 juta. Lalu anaknya kepala takmir, anaknya ketua takmir, ketua DKM, utang ke bendahara ini. Akhirnya, dah silakan kamu pakai aja ini 100 juta. Nanti kau pakai kulaan, setelah itu jual. Kalau udah laku, untung 100 juta kembalikan ke bapakmu sebagai ketua DKM. Ya. Nanti untungnya silakan kau punya, silakan kau miliki. Boleh nggak kayak gitu? Hah? Mungkin masyarakat akan tidak boleh, ini penyalahgunaan. Kok bisa, Pak? Karena uang negara tidak boleh diutangkan ke pribadi tertentu, ya. Sebab itu akan menguntungkan sebagian pihak. Makanya Umar mengatakan, apakah semua pasukan mendapatkan pinjaman modal yang sama? Jawabannya tidak. Maka Umar marah, itu karena kau adalah putranya Amirul Mukminin dan kau dipinjami modal. Sudah? Maka dari kebijakan Abu Musa, kita bisa mengatakan seperti ini ya. Wakil itu menjalankan sesuai perintah. Menjalankan sesuai perintah. Atau yang kedua adalah, yang kedua apa? Menjalankan yang lebih baik dari perintah. Menjalankan yang lebih baik dari perintah. Menjalankan yang sesuai instruksi atau menjalankan yang lebih baik daripada apa yang diinstruksikan. Itulah wakil yang benar. Begitu ya. Pak, kalau yang pertama kita paham. Apa dalil yang kedua? Apa dalil yang kedua? Menjalankan yang lebih baik daripada apa yang diperintahkan. Dalilnya adalah kisah Urwah Al-Bariki. Nabi SAW ngasih kepada Urwah uang 1 dinar. Tolong belikan seekor kambing. Ternyata oleh Urwah dibelikan 2 ekor kambing. Lalu yang 1 ekor dijual dengan harga 1 dinar. Balik kepada Nabi SAW, dapat seekor kambing dan uang 1 dinar. Dan Urwah tidak minta izin ketika melakukan itu. Kenapa? Dan Nabi SAW tidak memarahi Urwah.
Karena praktek Urwah ini melakukan yang lebih baik daripada apa yang diperintah. Apa yang dilakukan oleh Urwah adalah melakukan yang lebih baik dari yang diperintah. Perintahnya seekor kambing, dapat 2 ekor kambing. Berarti kan lebih baik. Ada orang disuruh menggembalakan kambing di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah satu kambing digigit serigala, dikejar, serigalanya lari, kambingnya selamat, hidup cuman luka. Lalu orang ini berpikir, ini kalau saya ajak pulang, dia harus jalan kaki. Kalau gendong kan tidak mungkin ya, kambingnya digendong. Ini kalau saya bawa pulang, pasti dia akan mati di jalan. Akhirnya orang ini mengambil batu yang pipih gitu, kemudian dipakai untuk menyembelih. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena tasarruful wakil, praktek yang dilakukan oleh wakil dalam masalah ini adalah dia melakukan yang lebih baik dari apa yang diperintahkan, sebab itu mendatangkan maslahat. Karena ini kalau tidak disembelih, maka nanti mati itu kambing. Dan ketika mati sia-sia. Baik. Nah sekarang kalau kita lihat, kebijakan Abu Musa memberi utang itu yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Ini saya kasih nomor ya. Nomor 1. Yang ini nomor 2. Yang benar adalah nomor 2. Kebijakan Abu Musa itu lebih baik dari yang diperintah, ditugaskan. Beliau pilih yang utang karena itu yang lebih baik. Kenapa? Alasannya begini. Bahwa perjalanan Irak ke Madinah itu jauh. Dan beresiko. Sehingga kalau itu dititipkan, kalau menjalankan sesuai perintah berarti dititipkan. Ini duitnya negara, tolong titip ya, antarkan ke Amirul Mukminin. Jangan diapa-apain. Kalau seperti ini caranya, itu beresiko. Resikonya di mana? Duitnya bisa hilang, duitnya bisa berkurang, ada resiko dirampok selama di perjalanan. Sehingga kebijakan Abu Musa itu lebih baik daripada yang ditugaskan. Karena jika dititipkan itu beresiko. Kalau dititipkan kan berarti pakai akad wadiah ya. Ini resiko besar. Resiko ditanggung negara. Kok bisa resiko ditanggung negara? Karena wadiah itu ketika hilang di luar keteledoran orang yang dititipi, maka yang dititipi tidak bertanggung jawab. Sudah? Yang kedua, jika diutangkan, ini dengan memperhatikan resiko di perjalanan ya. Jika diutangkan, resiko ditanggung penerima. Sehingga kalau uangnya itu hilang atau rusak atau nggak balik, penerima akan menggantinya. Makanya Ubaidillah mengatakan di hadapan Umar, launa qasa hadzal mal, kalaupun harta ini berkurang, ya. Launa qasa hadzal mal, kalau harta ini berkurang, modal yang dikasihkan oleh Abu Musa itu berkurang atau hilang, la dominnahu, kami akan ganti. Sudah? Sehingga karena resiko ditanggung oleh penerima, itu akan lebih aman bagi keuangan negara. Sehingga lebih aman dari semua potensi resiko. Lebih aman bagi kas negara. Baik. Sehingga dia lebih aman dari kas negara. Sudah? Nah sekarang kita beralih ke kebijakan Umar. Ya. Kita lihat kebijakan Umar. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar meminta agar
dua putranya menyerahkan modal plus untung. Umar meminta agar dua putranya menyerahkan modal plus untung. Pokoknya serahkan semuanya. Umar minta serahkan modal dan keuntungannya. Sudah? Yang satu pasrah, yang satu tidak mau. Kenapa beliau meminta agar semuanya diserahkan, modal dan keuntungan? Katanya mudharabah. Katanya utang, kok minta kelebihan? Afwan. Katanya utang, kok minta kelebihan? Jawabannya adalah kebijakan Umar itu, beliau menilai uang negara tidak boleh diutangkan. Uang negara tidak boleh diutangkan, tapi tidak boleh diutangkan, tapi boleh dititipkan. Sehingga seharusnya dititipkan. Uang negara tidak diutangkan, sehingga seharusnya dititipkan. Nah, kalau dia jadi uang titipan, maka jika dia jadi wadiah, itu semua hasil milik negara. Jika itu jadi wadiah, maka semua hasil milik negara. Ini ya? Karena itu adalah uang negara. Semua hasil adalah milik pemilik uang. Ya. Dan Umar meminta kepada dua putranya mengembalikan modal dan untung. Baik. Tapi kata Ubaidillah tetap bersikukuh dengan akad pertama. Ubaidillah tetap bertahan dengan akad. Ubaidillah tetap bertahan dengan akad utang. Loh, saya dikasih Abu Musa itu utang, bukan wadiah. Kok disuruh mengembalikan semuanya? Ubaidillah gak mau. Hingga akhirnya ada orang yang keempat. Usul dijadikan apa? Mudharabah. Ini bagian akhir ya. Lalu Umar setuju, akhirnya dijadikan sebagai mudharabah. Maka modalnya dikembalikan plus setengah untung. Di sini Umar setuju. Karena dia setuju, maka lanjut sebagai akad mudharabah. Wallahu alam. Ini ceritanya kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat tegang dengan dua putranya, karena beliau memahami bahwa penyerahan uang ini harusnya wadiah dan bukan mudharabah. Dan bukan utang. Ya. Akhirnya karena terjadi sengketa seperti itu, kemudian Umar menerima usulan dijadikan sebagai mudharabah dan beliau setuju akan hal ini. Wallahu alam. Dan ketika sudah jadi mudharabah, maka berlaku konsekuensinya. Apa itu? Bagi hasil. Di sini berlaku bagi hasil. Maka karena sudah berlaku bagi hasil, berlaku konsekuensinya bagi hasil. Umar minta untuk dikembalikan modalnya plus setengah keuntungan, sehingga bagi hasilnya 50-50. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu belum ya. Gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap toh?
Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana? Kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Kayak ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana? Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nur Bait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Gampang. Beli di ANB Store. Atau enggak, klik anbstore.id. Oh, siap. Itu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Putus. Bismillah. Ustadz, saya sudah menyimak kajian Ustadz di Masjid Maba tentang fikih arisan. Yang mau saya tanyakan, apakah boleh saya sebagai bandar atau owner arisan mengarisankan barang yang dimana saya posisinya sebagai dropshipper? Sebelumnya sudah akad dengan beberapa supplier sehingga produk jualan saya semakin lengkap karena semakin banyaknya kerjasama dengan supplier lain. Tapi semuanya full dropship dan semua barang yang saya jual dengan sistem arisan. Jazakallah khair. Nah, barangnya berarti nggak seragam dia, karena dia punya banyak supplier, atau seragam? Nggak ada keterangan ya. Baik, kita coba bahas ini ya. Bismillah. Jadi terkait arisan barang, kalau kita lihat di situ dengan melihat subjek dulu ya. Tahapan-tahapan kalau kita ingin melihat apa sih yang terjadi pada arisan barang? Akad apa yang terjadi pada arisan barang? Yang pertama coba lihat subjek. Siapa subjek yang berperan dalam arisan barang? Di situ ada bandar. Kemudian siapa lagi? Subjek yang berikutnya adalah para anggota. Coba saya ganti ini. Arisan barang. Di situ ada, kita lihat dulu, subjek, ada bandar, ada anggota, ada supplier barang. Sudah? Nah, nanti kita akan lihat posisi supplier barang ini ikut terlibat akad ataukah tidak. Kalau supplier barang, dia telah mewakilkan ke bandar. Dia nyuruh kepada bandar. Bandar, ya. Nanti kalau ada yang beli barang, kamu bisa langsung nampung uangnya, terus nanti barangnya ini sudah ada. Silahkan transfer ke saya uangnya, kamu nanti saya kasih fee sekian, barang akan langsung kami kirim. Kalau seperti itu yang terjadi, maka posisi bandar berarti wakil. Ya. Posisi bandar di sini berarti wakil. Tapi kalau bandar dia belum mendapatkan hak izin menjualkan dari supplier barang, sehingga bandar nanti bisa milih dari supplier mana yang akan dia gunakan untuk mencari barang. Bisa supplier A, supplier B, supplier C. Kita akan pilih yang paling murah. Berarti di sini dia belum wakil.
Dan zahirnya bandar itu bukan wakil supplier. Kenapa? Karena biasanya dia akan milih supplier mana yang paling murah. Baik. Sehingga kalau kita melihat untuk kasus yang tadi disampaikan, supplier barang ini sifatnya hanyalah pilihan. Dia mungkin menjalin hubungan informasi bahwasanya di tempat ini ada barang tersebut dengan harga sekian, kemudian sebagai pembanding di tempat ini harganya sekian. Akhirnya nanti mereka bisa memilih ya di supplier mana yang paling murah. Kemudian yang kedua adalah kita melihat objek. Objek arisan barang itu apa? Uang. Ini dari anggota ke bandar. Yang kedua adalah barang. Nah, barang ini bisa dari bandar ke anggota atau dari supplier ke anggota. Sudah? Sekarang kita akan lihat peredarannya. Peredaran objek. Pergerakan mungkin ya. Pergerakan objek. Objek itu bergerak kemana saja. Nah, kita bisa memahami di sini yang terjadi adalah anggota dia menyerahkan sejumlah uang ke bandar. Dia menyerahkan sejumlah uang ke bandar. Lalu oleh bandar dia gunakan untuk beli barang ke supplier. Begini. Lalu supplier mengirimnya ke salah satu anggota. Baik. Apabila bandar mengambil margin dari posisi uang anggota, berarti dia menjual barang sebelum memiliki dan sebelum menerima. Namun apabila bandar wakil dari anggota, minta tolong dibelikan. Minta tolong dibelikan. Berarti dia statusnya adalah orang suruhan dari anggota. Sudah? Kemudian mencari barang ke berbagai macam supplier tadi. Setelah dapat, langsung dikirimkan ke anggota. Tapi tadi dinyatakan dalam pertanyaan, metodenya adalah dropship. Metodenya dropship. Kalau metode dropship, berarti dia jualan. Anggota sebagai konsumen bandar dapat uang tunai kan? Kemudian setelah dapat uang tunai diserahkan ke supplier, lalu supplier ngirim barang ke anggota. Jika kita bawa pada akad salam, dropship ini kita bawa pada akad salam, maka status salamnya adalah salam hal. Salam hal itu artinya akad salam, namun batas waktu penyerahannya pendek. Dan salam hal menurut jumhur ulama hukumnya tidak diperbolehkan. Salam hal menurut jumhur ulama hukumnya tidak boleh. Meskipun dalam mazhab Syafi'iyah ini diperbolehkan. Ya. Karena di sini saat bandar menerima uang tunai lalu dia gunakan untuk belanja ke supplier, perputaran ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Salam hal itu kurang dari 1 bulan. Penyerahan untuk salam hal itu barangnya diserahkan kurang dari 1 bulan. Dan ini tidak mungkin 1 bulan. Begitu bandar dapat uang, dia langsung hubungi supplier-supplier yang tersedia tadi, pilih mana yang murah, bayar, dia dapat margin, lalu kirim ke anggota. Sudah? Nah, terjadilah salam hal yang batas waktu penyerahannya kurang dari 1 bulan, dan salam hal seperti ini menurut jumhur tidak diperbolehkan. Baik. Lalu lebih dari itu, posisi anggota. Di posisi anggota. Di anggota ini kalau kita zoom di sini,
itu kan terdiri dari banyak orang. Ada, anggaplah misalnya 10 orang. Misalnya 10 orang. Ini misal ya. Nah, 10 orang ini mereka saling iuran untuk membeli barang tadi. Kalau pasokannya sama, misalnya, Pak, ini nanti iurannya 10 ribuan ya. 10 ribuan untuk dapat barang harga 100 ribu. Pasokannya sama. 10 ribu dolar, 10 ribu dolar kan. Dapat uang 100 ribu dolar dipakai untuk beli barang dengan harga 100 ribu dolar. Misalnya. Berarti kan mereka sebenarnya saling mengutangi. Di sini saling utang untuk beli barang. Saling utang untuk beli barang. Nah, kalau nilainya sama, jika nilai sama, insya Allah tidak masalah. Jika nilai sama, insya Allah boleh. Kenapa boleh kalau nilainya sama? Karena ketika nilainya sama, berarti kan tidak ada faktor riba di situ. Tapi jika nilai beda, jika nilainya beda, oh enggak, pasokan ini pokoknya acuannya barang. Kalau harga barang naik, iurannya naik. Kalau harga barang turun, iurannya turun. Nah, jika nilainya beda, kemungkinan akan masuk dalam kategori riba. Ya. Berpotensi riba. Saya sebut aja berpotensi riba. Karena kan jadinya utang dengan nominal yang beda. Anggap misalnya 10 ribu, ternyata harga barangnya, iuran 10 ribu, harga barangnya ternyata 120 ribu. Oh, kurang 20. Mereka nambah iuran lagi. 2 ribuan. Ya, kali 10, dapat 12 ribu jadinya. Dapat 12 ribu, dapat 120 ribu, baru bisa dipakai beli barang. Maka dia iuran, total iuran yang dia bayarkan misalnya 100, tapi yang dia terima 120. Dan menerima lebih seperti ini, hukumnya apa? Riba dalam akad utang piutang. Namun kalau sama, tidak apa-apa. Ini kalau kita lihat dari posisi anggota. Wa ala kullin, kesimpulannya adalah, jika memang metodenya seperti ini, bahwasanya anggota menyerahkan uang ke bandar, sehingga terkumpul uang tunai, lalu nanti bandar, yang ini statusnya adalah mereka saling mengutangi, cuman bandar yang mengelola dana itu, kemudian bandar menyalurkan barang ke supplier, lalu setelah dibayar, ya, supplier langsung nganter ke anggota. Berarti di sini keuntungan bandar adalah margin dari transaksi. Kalau seperti ini skemanya, jika dibawa kepada akad salam, menurut jumhur dilarang, tapi menurut Syafi'iyah boleh. Wallahu a'lam. Baik. Artinya begini ya, jadi barangkali penjelasan kami ini kok kayaknya kok jadi rumit banget. Karena kita sebenarnya butuh data yang lebih detail ya, di posisi status bandar. Karena kan tadi ada banyak kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C. Nah, dari sekian kemungkinan itu mana yang paling mendekati? Ini yang paling tahu adalah penanya. Oh, posisi saya seperti ini. Nah, dari situ kan kita bisa tahu Anda ini sebenarnya wakil anggota ataukah wakil supplier. Anda ini kemungkinan di sini atau kemungkinan di nomor 2, nanti bisa diketahui posisi Anda sebagai apa. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Barakallahu fiikum Ustaz. Wa fiikum barakallah. Hayakallah. Ustaz, saudara saya penyedia jasa iklan ruangan, semacam billboard gitu Ustaz, atau baliho. Bolehkah menerima pemasangan iklan dari bank syariah Ustaz? Kalau bank konvensional dia udah menolak Ustaz. Nah, kalau bank syariah apakah diperbolehkan? Iklannya bank syariah untuk produk apa, Pak? Berbagai produk mereka biasanya sepaket, biasanya sampai selamat ucapan puasa, selamat hari raya, terus yang kemarin tuh kayak promo
internet banking mereka, mobile banking mereka gitu Ustaz. Kalau perayaan iklan hari raya orang asing, agama yang non muslim ya, non muslim itu sudah ditolak gitu Ustaz. Masya Allah, barakallah. Jadi kalau produk-produk mereka apakah diperbolehkan juga Ustaz? Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Baik. Yang kami pahami wallahu taala alam, ada beberapa produk di bank syariah yang nampaknya masih bermasalah secara syar'i. Dan itu bisa kita lihat dari bagaimana cara mereka membuat produk tersebut yang tidak lepas dari praktek kalau tidak riba nasiah, riba fadl. Salah satunya yang sekarang agak digencarkan adalah masalah masalah gade emas atau tabungan emas tapi virtual. Yang saya maksud emas virtual itu begini. Bank syariah tidak menyediakan emas. Karena kan dia mau menampung sejumlah jamaah yang mungkin dananya akan miliaran. Ya anggaplah misalnya ratusan juta, enggak sampai miliaran. Misalnya ratusan juta. Tapi kalau nasional sih bisa miliaran. Bank syariah tidak sedia emas dengan total miliaran itu. Kalau 1 M emas berapa? Sekilo ya. Ya kurang lebih sekilo. Bank syariah tidak menyediakan emas sekilo. Dalam bentuk emas batangan kecil-kecil tidak. Tapi hanya dikonversi. Nah, sehingga dalam skema tabung emas itu, nasabah memasukkan uang, ya, lalu dicatat oleh bank. Uang ini untuk hari ini, jika dikonversi ke emas dapat misalnya 0,5 gram, setengah gram. Dapat 0,7 gram. Terus dicatat di buku tabungannya. Masuk kredit di tanggal sekian 0,7 gram, 0,5 gram, 0, sekian gram. Emasnya tidak ada. Hanya catatan saja. Dari hasil konversi uang ke emas di hari saat orang itu memasukkan tabungannya. Nah, setelah terakumulasi sekian bulan, nasabah X memiliki 35 gram emas. Lalu dia mau cairkan. 35 gram emas ketika dicairkan, pakai harga yang mana? Harga sekarang tentu saja. Akhirnya ketika emas itu naik 100.000 saja, dari modal dia yang waktu dia setorkan awalnya adalah kalau 35 gram, anggaplah misalnya 32 juta. Lalu sekarang jadi 35 juta. Bahkan bisa lebih. Nah, kelebihan itu duit siapa? Dia serahkan 32 juta, dapat 35 juta. Padahal kan tidak ada emasnya. Lain kalau saya beli emas, tak kumpulin, terus saya jual. Harga emas naik, silahkan. Tapi kalau ini tidak ada fisik emasnya. Nah, ini salah satu produk yang kemarin sempat diiklankan di bank syariah ya. Kok ada kayak gini, ini kan tidak diperbolehkan. Belum lagi ada produk yang lain adalah cicil emas. Ini nasabah beli emas, kemudian dicicil. Tentu saja bank syariah mengambil margin. Dan ternyata waktu pembelian emas itu ada yang bentuknya itu tidak tunai, tidak dalam bentuk emas. Misalnya, saya datang ke bank syariah, Pak, saya mau cicil emas. Butuh berapa emas? 10 gram. Langsung dikonversi. 10 gram ke rupiah jadi 9 juta. Udah? Ini emas 10 gram sudah saya konversi ke uang 9 juta. Kami jual emas 10 gram itu per gramnya, karena nanti Bapak harus nyicil, per gramnya kalau normalnya 900.000 dijual per gram misalnya 1.100.000. Dia ngambil margin 200.000. 10 gram berarti saya nanti harus store 1.100.000 terus sampai genap 10 gram. Sehingga bank dalam hal ini mengambil margin. Maka praktek ini kan sebenarnya utang uang.
bank memberikan utang uang kepada nasabah, lalu nasabah nanti akan bayar, tapi dikonversi ke emas dulu. Dan masih beberapa produk yang lainnya masih ada yang nampaknya bermasalah dari sisi syariah. Maka dengan alasan ini kami belum bisa memberikan rekomendasi, sehingga kalau bisa dihindari. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibnu Adam Ustaz di Jakarta. Masya Allah ya Ibnu Adam. Ustaz, nama ini Pak? Begini Ustaz, kan suami istri kan membuka usaha secara berbarengan. Terus qadarullah alhamdulillah usaha tersebut berhasil dan berkembang pesat dan memiliki berbagai cabang lah di beberapa kota. Nah, seperti itu dari hasil bisnis tersebut kan kalau kita kadang hitung itu setiap profitnya itu lumayan cukup besar Ustaz. Itu nanti kalau hasil dari usaha yang dibangun bersama oleh suami istri tersebut itu apakah terdapat juga kayak seperti harta suami atau istri di dalam bisnis yang dibangun bersama tersebut Ustaz? Baik. Nah, ya terus yang kedua, apabila seorang anak memiliki orang tua yang beragama non-muslim, terus si anak tersebut berhak atau tidak mendapatkan warisan. Jika berhak, status hukum warisannya itu menjadi apa kepada si anak tersebut, Ustaz? Baik. Ya, itu aja Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika suami istri bisnis bareng, kemudian berkembang, ya, akhirnya menghasilkan keuntungan yang banyak, maka apakah nanti berlaku aturan pembagian harta suami, harta istri? Jawabannya berlaku. Karena dalam Islam kepemilikan itu dilindungi, dijaga dan dilindungi. Sehingga milik suami adalah milik suami, milik istri adalah milik istri. Nah terus dalam usaha bersama ini bagaimana cara ngitungnya? Masalah teknis ngitung itu dikembalikan kepada pelaku. Namun secara aturan dalam usaha bareng itu modal adalah milik pemodal. Keuntungan berarti milik pengelola. Kalau mereka bareng-bareng modal berarti bareng-bareng punya hak modal. Kalau mereka untung berarti dalam keuntungan itu ada hak suami dan ada hak istri. Berapa persen Pak? Kesepakatannya kemarin berapa? Tidak ada ya Pak. Belum dirapatkan. Dan jalan gitu aja. Kalau begitu kembalikan kepada standar urf yang berlaku. Biasanya kalau kayak gini berapa? Pak ini kayaknya kerjanya bareng, sama-sama capek, ya, sama-sama keluar effort. Baik, anggap saja 50-50. Sepakat 50. Sudah? Maka keuntungan itu 50% punya suami, 50% punya istri. Kalau salah satu meninggal, nah ini dipisahkan dulu. Suami yang meninggal, berarti yang bukan harta suami jangan dibagi waris. Yang bukan harta suami. Istri yang meninggal, yang bukan harta istri jangan dibagi waris. Ya, disisihkan dulu, masih ada sisa, nah sisanya itu baru dibagi waris. Begitu ya. Sehingga tetap itu adalah hak masing-masing. Wallahu a'lam. Yang kedua, terkait perbedaan agama antara muslim, antara anak dengan orang tua. Apakah anak berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua? Jawabannya tidak. Nabi SAW menegaskan hal ini. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Seorang muslim tidak berhak dapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak boleh dapat warisan dari muslim. Sudah? Sehingga sama-sama tidak berhak. Selanjutnya bagaimana Pak? Kalau mereka masih hidup, anak muslim berhak dapat nafkah dari orang tua yang non-muslim. Dan sebaliknya, orang tua non-muslim yang miskin, dia berhak dapat nafkah dari anaknya muslim yang kaya. Sehingga kalau masih hidup, hubungan nafkah gak putus. Nah setelah mereka meninggal dunia, hubungannya diputus oleh syariat.
Sampai warisan itu tidak boleh. Terus bagaimana cara anak yang beda agama dengan orang tuanya ini bisa mendapatkan harta orang tuanya kalau dia nggak boleh dapat warisan? Jawabannya adalah minta wasiat sebelum mati. Sehingga dia hitung jatah saya, kalau andaikan saya dan bapak ini sama agamanya, saya punya jatah sekian. Misalnya 1/6 misalnya. Lalu dari itu Anda total harta bapak sekian. Berarti 1/6 ini dapatnya berapa? 300 juta. Nah, Anda minta kepada bapak, Pak, nanti tolong tanda tangan wasiat ini. Aku wasiatkan kalau aku mati, maka 600 juta diserahkan kepada anaknya yang muslim. Seperti itu diperbolehkan karena boleh ada wasiat dari muslim ke kafir maupun kafir ke muslim. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.